Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Ekonomi Produksi Pertanian kelas A. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sulfania, NIM 180321100050. Perkenalkan, nama saya Imayatus Soleha, NIM 180321100018. Perkenalkan, nama saya Susanti, NIM 18031100037. Perkenalkan, nama saya Atala Deliana Rafaini dengan NIM 1903211000051. Di video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang fungsi produksi frontier pada komoditas belimbing studi kasus Desa Betokan, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Saya akan menjelaskan tentang data input produksi belimbing. Untuk nomor unit responden 1, jenis datanya 1, jumlah produksi atau Y-nya sama dengan 5,29. Untuk luas lahan atau X1-nya yaitu 6,80, jumlah pohon atau X2-nya yaitu 2,99, pupuk kandang atau X3-nya yaitu 3,91. Untuk nomor unit responden 2, jenis datanya 1, jumlah produksi atau Y-nya sama dengan 6,21, luas lahan atau X1-nya yaitu 6,21, jumlah pohon atau X2-nya yaitu 3,91, dan pupuk kandang atau X3-nya yaitu 5,52. Untuk nomor unit responden 3, jenis datanya 1, jumlah produksi atau Y-nya yaitu 6,21, luas lahan atau X1-nya yaitu 6,21, jumlah pohon atau X2-nya yaitu 3,91, pupuk kandang atau X3-nya yaitu 5,52. Untuk nomor unit responden 4, jenis datanya 1, jumlah produksi atau Y-nya yaitu 6,80, luas lahan atau X1-nya yaitu 6,80, jumlah pohon atau X2-nya yaitu 4,09, pupuk kandang atau X3-nya yaitu 6,10. Untuk nomor unit responden 5, jenis datanya 1, jumlah produksi atau Y-nya yaitu 6,80, untuk luas lahan atau X1-nya yaitu 6,80, jumlah pohon atau X2-nya yaitu 4,09, untuk pupuk kandang atau X3-nya yaitu 6,10. Untuk nomor unit responden 6, jenis datanya 1, jumlah produksi atau Y-nya yaitu 5,70, luas lahan atau X1-nya yaitu 6,23, jumlah pohon atau X3-nya yaitu 3,40. Untuk pupuk kandang atau X3-nya yaitu 5,01. Untuk nomor unit responden 7, jenis datanya 1, jumlah produksi atau Y-nya yaitu 5,70, untuk luas lahan atau X1-nya yaitu 6,68, jumlah pohon atau X2-nya yaitu 3,40, pupuk kandang atau X3-nya yaitu 5,01. Untuk nomor unit responden 8, jenis datanya 1, jumlah produksi atau Y-nya yaitu 6,21, luas lahan atau X1-nya yaitu 7,20, untuk jumlah pohon atau X2-nya yaitu 3,91, dan untuk pupuk kandang atau X3-nya yaitu 5,52. Untuk nomor unit responden 9, jenis datanya 1, jumlah produksi atau Y-nya yaitu 6,62, luas lahan atau X1-nya yaitu 7,93, jumlah pohon atau X3 atau X2-nya yaitu 4,38, dan untuk pupuk kandangnya atau X3 yaitu 5,99.
Untuk nomor unit responden yang ke-10 yaitu jenis datanya 1, jumlah produksi atau Y-nya yaitu 5,99, luas lahan atau X1-nya yaitu 6,80, jumlah pohon atau X2-nya yaitu 3,68, pupuk kandang atau X3-nya yaitu 5,29. Untuk nomor unit responden 11 yaitu jenis datanya 1, jumlah produksi atau Y-nya yaitu 6,47, luas lahan atau X1-nya yaitu 7,46, jumlah pohon atau X2-nya yaitu 4,24, dan untuk pupuk kandang atau X3-nya yaitu 5,85. Untuk nomor unit responden 12 jenis datanya yaitu 1, jumlah produksi atau Y-nya yaitu 5,52, luas lahan atau X1-nya yaitu 7,82, jumlah pohon atau X2-nya yaitu 3,21, dan untuk pupuk kandang atau X3-nya yaitu 4,60. Untuk nomor unit responden 13 jenis datanya 1, jumlah produksi atau Y-nya yaitu 5,29, luas lahan atau X1-nya yaitu 6,39, jumlah pohon atau X2-nya yaitu 2,99, dan untuk pupuk kandang atau X3-nya yaitu 4,60. Sedangkan untuk nomor unit responden 14 jenis datanya yaitu 1, jumlah produksi atau Y-nya yaitu 5,70, luas lahan atau X1-nya yaitu 5,70, jumlah pohon atau X2-nya yaitu 3,40, dan untuk pupuk kandang atau X3-nya yaitu 5,01. Untuk nomor unit responden 15 jenis datanya 1, jumlah produksi atau Y-nya yaitu 5,29, luas lahan atau X1-nya yaitu 6,15, dan untuk jumlah pohon atau X2-nya yaitu 2,99, dan untuk pupuk kandang atau X3-nya yaitu 4,60. Untuk nomor unit responden 16 jenis datanya 1, jumlah produksi atau Y-nya yaitu 5,99, luas lahan atau X1-nya yaitu 7,13, jumlah pohon atau X2-nya yaitu 3,68, dan untuk pupuk kandang atau X3-nya yaitu 5,29. Untuk nomor unit responden 17 jenis datanya 1, jumlah produksi atau Y-nya yaitu 5,29, luas lahan atau X1-nya yaitu 6,68, jumlah pohon atau X2-nya yaitu 2,99, pupuk kandang atau X3-nya yaitu 4,60. Untuk nomor unit responden 18 jenis datanya 1, jumlah produksi atau Y-nya yaitu 5,29, luas lahan atau X1-nya yaitu 6,36, luas pohon atau X2-nya yaitu 2,99, pupuk kandang atau X3-nya yaitu 4,60. Untuk nomor unit responden 19 jenis datanya 1, jumlah produksi atau Y-nya yaitu 5,01, luas lahan atau X1-nya yaitu 5,52, jumlah pohon atau X2-nya yaitu 3,21, pupuk kandang atau X3-nya yaitu 4,31. Dan untuk nomor unit responden yang ke-20 atau yang terakhir yaitu jenis datanya 1, jumlah produksi atau Y-nya yaitu 5,52,
luas lahan atau X1-nya yaitu 6,52, jumlah pohon atau X2-nya yaitu 3,21, dan untuk pupuk kandang atau X3-nya yaitu 4,82. Uji kode LR test, nilai yang digunakan untuk melihat ada atau tidaknya kasus inefisiensi pada lapang. Dengan hipotesis H0 tidak terdapat inefisiensi dan sedangkan H1 terdapat kasus inefisiensi di lapangan. LR test pada produksi belimbing yaitu 0,0253211 plus 02, di mana nilai kode PAM dengan tingkat kesalahan sebesar 5% adalah 5,138. Berdasarkan tabel kode PAM, dapat disimpulkan bahwa nilai LR test 2,532 kurang dari nilai kode PAM 5,138, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima. Artinya yang data ini tidak terdapat kasus inefisiensi. Kemudian nilai gamma, yaitu nilai tabel dengan alfa 5% sebesar 2,109816. Berdasarkan nilai yang ada, nilai T tabel sebesar 2,109816 lebih besar dari T rasio yaitu sebesar 0,02274, yang artinya 63,86% error disebabkan oleh inefisiensi teknis dan sisanya disebabkan oleh faktor lain. Baik, untuk selanjutnya yaitu uji pengaruh dari masing variabel, di mana berdasarkan output frontier didapatkan hasil bahwa beta 0 untuk nilai koefisiennya yaitu sebesar 0,11680 E plus 01. Untuk nilai standar errornya yaitu sebesar 0,3258319 E plus 00. Untuk nilai T rasionya yaitu sebesar 0,3584774 E plus 01. Sedangkan untuk beta satunya nilai koefisiennya yaitu sebesar 0,7025301 E min 07, dan untuk nilai standar errornya sebesar 0,46057107 E min 01, dan nilai T rasionya yaitu sebesar 0,15253458 E plus 01. Dan untuk beta 2-nya nilai koefisiennya sebesar 0,3447631 E plus 00, dan nilai standar errornya sebesar 0,17056363 E plus 00, dan untuk nilai T rasionya yaitu sebesar 0,20213003 E plus 01. Untuk beta 3-nya nilai koefisiennya itu sebesar 0,58537706 E plus 00, dan standar errornya sebesar 0,1249184 E plus 00, dan nilai T rasionya sebesar 0,46860744 E plus 01. Pada beta 1, jika dihitung dengan T tabel dengan menggunakan alfa 5% yaitu sama dengan 2,109, maka dinyatakan tidak signifikan karena nilai T rasio pada beta 1 yaitu sebesar 1,525 kurang dari T tabel 2,109. Pada beta 2, jika dihitung dengan T tabel dengan menggunakan alfa 5% sama dengan 2,109, maka dinyatakan tidak signifikan karena nilai T rasio pada beta 2 yaitu sebesar 2,021 kurang dari T tabel 2,109. Pada beta 3, jika dihitung dengan T tabel alfa 5% sama dengan 2,109, untuk nilai T rasionya itu sebesar 4,686 lebih besar dari T tabel
2,19, maka dinyatakan signifikan. Artinya, jika X3 dinaikkan 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,58%. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji efisiensi. Uji efisiensi di sini digunakan untuk mengetahui bagaimana tingkat produksi petani apakah sudah efisien atau tidak. Syaratnya adalah jika nilai efisiensi yang dihasilkan oleh aplikasi Frontier atau output yang dihasilkan melebihi 0,8 atau lebih besar dari 0,8, maka kegiatan petani tersebut telah dinyatakan efisien secara teknis. Berdasarkan output data yang telah kami analisis, diketahui bahwa dari petani 1 sampai petani 20, rata-rata nilainya adalah 0,9966, 0,9967, 68, dan lain-lain. Nah, sehingga dapat dinyatakan bahwa keseluruhan petani telah efisien, atau dari petani 1, 2, 3, 4, sampai 20 telah efisien secara teknis. Dan berdasarkan nilai main efisiensi didapatkan bahwa nilainya sebesar 0,9966, yang artinya secara keseluruhan kegiatan produksi belimbing di Kabupaten Demak telah efisien secara teknis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada analisis ini tidak ada kasus inefisiensi. Sekian penjelasan mengenai analisis produksi pada Frontier dari kelompok 2, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.